أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمدا رسول الله. أشهد أن محمدا رسول الله. حي على
حي على الصلاة لا حول ولا حي على الفلاح لا حول حي على الفلاح لا حول ولا قوة الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم اللهم ربنا Alhamdulillah Alhamdulillahi Rabbil Alamin Allahumma subhanaka la ilma lana illa ma'allamtana innaka antal alimul hakim Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi rasulillahi ajma'in amma ba'du faya ayyuhal hadirun ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun faqala Allah ta'ala fi Qur'anil Karim a'udzu billahi minasy syaithanir rajim bismillahirrahmanirrahim qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim. Shadaqallahul azim. Hadirin jamaah sidang Jumat yang sama-sama dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah senantiasa memuliakan kita bersama. Tiada kata yang paling indah di awal jumpa kita yang sangat singkat ini selain ucapan rasa syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan rahmat beserta nikmat yang Allah limpahkan kepada kita. Baik nikmat kesehatan, kesempatan, serta kekuatan, terlebih lagi nikmat umur yang Allah berikan kepada kita.
sehingga kita bisa mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala, yakninya melaksanakan fardu salat Jumat secara berjamaah. Salawat beriring salam kita sampaikan kepada junjungan alam baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan ucapan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Semoga dengan seringnya kita bersolawat kepada Nabi kita mendapat syafaat di yaumil qiyamah nantinya. Amin ya rabbal alamin. Hadirin jamaah sidang Jumat yang berbahagia, semoga Allah senantiasa melimpahkan kebahagiaan kepada kita, baik kebahagiaan di dunia ataupun kebahagiaan di akhirat nantinya. Sebelum khatib menyampaikan judul khutbah pada kesempatan yang berbahagia ini, terlebih dahulu khatib berwasiat khususnya untuk diri khatib sendiri dan umumnya untuk kita yang hadir pada kesempatan yang berbahagia ini. Khatib mengajak, mari kita bersama-sama meningkatkan nilai iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala dalam arti takwa yang sebenar-benarnya. Melaksanakan apa yang Allah perintahkan kepada kita dan meninggalkan segala larangan yang Allah larang kepada kita. Mudah-mudahan kita tergolong hamba-hamba Allah yang beruntung di sisi-Nya. Hadirin jamaah sidang Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, semoga Allah senantiasa memuliakan kita bersama. Suatu ketika Luqmanul Hakim dapat perintah dari majikannya. Kata majikannya, "Wahai Luqmanul Hakim, tolong engkau sembelih kambing ini, lalu engkau ambil daging yang paling baik yang ada di dalam kambing tersebut." Lalu Luqmanul Hakim menyembelih kambing tersebut, dibawakannya lidah dan hati. 1 bulan kemudian majikannya menyuruh kembali Luqmanul Hakim. Kata majikannya, "Wahai Luqmanul Hakim, tolong engkau sembelih kambing ini, lalu engkau ambil daging yang paling buruk yang ada di dalam kambing ini." Kemudian Luqmanul Hakim pun menyembelih kambing tersebut. Diambilnyalah daging yang paling berbahaya dan paling celaka. Dibawakannya lidah dan hati. Besoknya dipanggil lagi Luqmanul Hakim. Kata majikannya, "Wahai Luqmanul Hakim, ketika aku menyuruh engkau menyembelih kambing, mengambil daging yang paling baik, engkau bawakan aku lidah dan hati. Ketika aku menyuruh engkau menyembelih kambing, mengambil daging yang paling buruk dan berbahaya, engkau juga membawakannya lidah dan hati. Apa maksudmu?" Lalu apa kata Luqmanul Hakim? "Wahai Tuhan, lidah dan hati ini akan baik apabila kita bisa menjaga lidah dengan hati itu dengan baik. Tapi sebaliknya lidah dengan hati ini akan buruk, berbahaya apabila kita tidak bisa menjaga lidah dengan hati itu dengan baik." Bahkan kata Luqmanul Hakim, lidah dan hati itu seperti mulut teko dan isi tekonya. Kalau isi teko itu teh, maka yang keluar adalah teh. Kalau isi teko itu kopi, maka yang keluar kopi. Tidak mungkin isinya teh yang keluar kopi.
Begitu jugalah dengan lisan dan hati kita. Maka Ali bin Abi Thalib pernah berkata, hati-hatilah ketika engkau berpikir. Karena apa yang engkau pikirkan, itu yang akan engkau ucapkan. Hati-hatilah ketika engkau berucap. Karena apa yang engkau ucapkan, itu yang akan engkau lakukan. Hati-hatilah dengan perbuatan yang sering engkau lakukan, karena itu akan menjadi kebiasaan. Dan hati-hatilah dengan kebiasaan yang sering engkau kerjakan, karena kebiasaan yang sering engkau kerjakan itu akan menjadi sifat seseorang. Jika dalam pikiran kita jujur, lalu keluar dari mulut kita kata-kata yang jujur, lalu dilakukan oleh anggota badan dengan perbuatan yang jujur, lalu orang akan mengenal kita orang yang jujur. Namun sebaliknya, ketika dalam pikiran kita tidak baik, kotor, lalu diikuti dengan perbuatan kita yang tidak baik, maka orang akan mengenal kita adalah orang yang tidak baik. Hadirin jamaah salat Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, semoga Allah senantiasa memuliakan kita bersama. Lisan kita bisa membawa menuju surganya Allah, lisan kita bisa membawa menuju nerakanya Allah. Maka kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, amlik alaika lisanaka, kuasai lisanmu, berpikir terlebih dahulu sebelum engkau berucap. Karena ucapan yang kita keluarkan dari mulut kita seperti kita menanam paku di sebuah pohon, seperti kita menancapkan paku di sebuah kayu. Ketika paku itu kita tancapkan ke sebuah kayu, lalu kita cabut kembali paku tersebut, maka akan meninggalkan bekas di dalam kayu tersebut. Begitu juga dengan ucapan kita. Banyak gara-gara lisan orang tersenyum, tapi banyak juga gara-gara lisan kita orang menangis. Banyak orang gara-gara lisan kita bisa membuat mereka tersenyum bahagia, tetapi bisa jadi karena lisan kita membuat orang menangis. Maka jaga lisan kita. Bahkan kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ada 4 dosa besar yang selalu dilakukan oleh mulut kita. Yang pertama kata Rasulullah, al-kadzib, orang yang suka berdusta, orang yang suka berbohong. Salah satu azab di dalam kubur adalah karena orang yang selalu berbohong kepada orang lain. Yang kedua, dosa besar yang selalu dilakukan oleh mulut adalah ghibah. Maka kata Rasulullah, al-ghibatu asaddu minal jina. Ghibah itu dosanya lebih dahsyat daripada orang yang berbuat zina. Kalau ada orang yang berbuat zina, kemudian dia bertobat kepada Allah, beristighfar memohon ampun kepada Allah, kemudian dia menyesali atas perbuatannya dan dia berjanji tidak akan mengulanginya, taubatnya diterima oleh Allah. Tapi orang yang menggibah 1000 rakaat dia sholat sunat tahajud, dia tidak akan diterima sebelum dia meminta maaf kepada orang yang dia gibahi. Yang ketiga kata Rasulullah, dosa besar yang selalu dilakukan oleh mulut adalah fitnah, menuduh orang yang tidak berbuat. Ketika kita menuduh orang yang tidak berbuat, jatuhnya fitnah. Tapi ketika kita menceritakan yang sebenarnya, itulah namanya ghibah. Yang keempat, dosa besar yang selalu dilakukan oleh mulut kata Rasulullah adalah namimah,
orang yang mengadu domba, menggunting dalam lipatan, musuh dalam selimut. Maka ketika kita tidak bisa menjaga lisan kita dengan baik, bisa jadi lisan kita membawa ke nerakanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi sebaliknya, orang yang suka menjaga lisannya dengan baik, bisa jadi ini membawa kita menuju surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadirin jamaah salat Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahkan ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hijrah dari kota Makkah ke kota Madinah, sampai Nabi di kota Madinah, lalu penduduk Madinah datang berbondong-bondong ingin melihat wajah Nabi. Ada salah seorang Yahudi namanya Soin. Siapa dia? Dia adalah, kalau Husain artinya baik, tapi ini adalah Husain, pakai so dia. Apa artinya? Tembok. Husain ini adalah orang Yahudi. Lalu dia melihat Nabi dari kejauhan. Ketika dia melihat Nabi dari kejauhan, dia ingin melihat apakah itu betul Nabi asli atau palsu. Dia lihat dari kejauhan. Setelah dia lihat dari kejauhan, dia lihat wajah Nabi, tidak ada nampaknya kedustaan, maka dia datang menjumpai Nabi Muhammad SAW, kemudian dia masuk Islam. Setelah dia memeluk agama Islam, namanya berubah menjadi Abdullah bin Salam, karena nama ayahnya adalah Salam. Kata Abdullah bin Salam, aku baru pertama mendengar Rasulullah SAW bersabda. Apa kata Rasulullah? Ya ayyuhan nas, wahai manusia, afsus salam, tebarkan kebaikan, perbanyak mengucapkan salam. Apa tanda orang Islam? Tanda orang Islam lidahnya membawa keselamatan. Apa tanda orang Islam? Tanda orang Islam tangannya membawa keselamatan. Apa tanda orang Islam? Tanda orang Islam kakinya membawa keselamatan. Wala taqfu ma laisa laka bihi ilmun inna sam'a wal basara wal fu'ada. Apa kata Allah? Janganlah engkau mengikuti sesuatu yang tidak engkau ketahui, karena sesungguhnya pendengaranmu, penglihatanmu akan diminta pertanggungjawaban di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka ketika kita merasa diri orang yang beriman adalah jagalah perkataan kita, jagalah mulut kita. Jangan sampai ucapan kita menyakiti hati orang lain. Jangan sampai ucapan kita menyakiti hati dan perasaan orang lain. Luka di tangan bisa kita cari obat ke apotek, tapi luka di hati kemana obat hendak dicari. Maka ketika kita sebelum berbicara, pikir terlebih dahulu, apakah perkataan saya ini akan menyakitkan orang lain atau sebaliknya akan membahagiakan orang lain. Hadirin jamaah salat Jumat yang dimuliakan Allah, mudah-mudahan khutbah yang singkat ini menjadi introspeksi diri dan koreksi diri kita. Mari sama-sama kita jaga lisan kita, kita jaga ucapan kita. Jangan sampai ucapan kita menyakiti hati dan perasaan orang lain. Fattabiru ya ulil absar la'allakum tuflihun. Alhamdulillah, alhamdulillahis samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu.
Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi rasulillahi ajma'in, amma ba'd. Faya ayyuhal hadirun, usikum wa iyaya bitaqwallah, faqad fadal muttaqun. Faqala Allah Ta'ala fi Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin arduhas samawati wal ardh u'iddat lil muttaqin. Wa qala Allah ta'ala aidan, innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama shallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamina innaka Hamidum. Allahumma ghafir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ij'alna minat tawwabin waj'alna minal mutatahhirin waj'alna min ibadika sholihin. Allahumma afina fi badanina, Allahumma afina fi sam'ina, Allahumma afina fi basarina, Allahumma afina fi qulubina. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ibadallah, innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun. Wa la dzikrullahi akbar. Aqimis shalah.